situasi di Myanmar kian memanas sejak akhir Juni 2024. Pertempuran baru pecah di wilayah Mandalay dan negara bagian Shan Utara membuat ribuan orang meninggalkan wilayah tersebut. Data PBB menyebut sekitar 41.000 orang telah meninggalkan rumah mereka sejak pertempuran pecah di wilayah Myanmar tersebut. Sebanyak 3 juta orang juga dipaksa meninggalkan rumah mereka di Myanmar. Sebagian besar sejak kudeta militer 2021. Data yang dikumpulkan dari Thai Student Union atau TSU, sebuah kelompok kemanusiaan berbasis masyarakat, menunjukkan bahwa jumlah pengungsi akibat pertempuran baru-baru ini mendekati 100.000 orang dan juga menemukan bahwa 141 warga sipil tewas hingga 100 lainnya terluka dari 15 Juni hingga 18 Juli 2024. Kisruh politik di Myanmar alami jalan buntu. Apakah asing jadi dalam kisruh perang tersebut dan siapa yang memenangkan perang saudara di Myanmar? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Geopolitical Institute Bung Hasbi Azwar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hasbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bung Oh, Hasbi, sejak kudeta 1 Februari 2021, Myanmar terjerembab ke dalam perang saudara antara militer dan pasukan perlawanan. Menurut Anda, Bung Hasbi, apakah saat ini minim informasi yang bisa dipercaya publik sehingga sulit menganalisis menyeluruh terkait situasi di Myanmar, Bung Hasbi? ya baik Bung Anggi. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa Khilafah eh, Channel News ya, yang pada sore hari ini menyaksikan. Jadi apa namanya? Secara umum apa yang kita bisa dapatkan informasi di Myanmar itu adalah eh, apa namanya perang horizontal atau konflik horizontal antara junta militer yang juga dikenal dengan Tatmadaw ya. Kemudian melawan kelompok-kelompok oposisi. Yang awalnya kelompok oposisi ini adalah kelompok oposisi yang sebenarnya menempuh jalan damai, Bung Anggi. Karena yang mereka inginkan adalah di Myanmar yang terbebas dari junta militer, Myanmar yang demokratis, dan mereka menginginkan Myanmar yang di bawah kekuasaan partai apa Liga Demokrasi Myanmar ya kalau tidak salah nama partainya NDL yang waktu itu di bawah Aung San Suu Kyi. Jadi masyarakat Myanmar itu sebenarnya punya hasrat untuk mendapatkan atau untuk bernegara dengan penuh dengan kebebasan, tidak ada kekerasan, tidak ada otoritarianisme dan sebagainya gitu. Nah, tapi tahun 2021 pemerintahan demokratis Myanmar itu kan dikudeta oleh junta militer yang tidak ingin posisi mereka itu diambil alih oleh atau posisi mereka itu digusur atau digeser oleh pemerintahan demokratis dan kemudian kita menyaksikan ya Bung Anggi ya setiap tahun bahkan Dewan Keamanan PBB itu setahun 2 tahun lalu itu sudah sempat membuat apa namanya resolusi begitu ya mengecam eh, upaya pembunuhan sistematis yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap para oposisi. Tapi para oposisi ini ternyata juga memilih bentuk perlawanan yang lain. Jadi awalnya mereka itu demonstrasi damai, tapi kemudian karena mereka dihadapi dengan kekerasan, dihadapi dengan senjata oleh pemerintah junta militer Myanmar, akhirnya mereka membentuk yang disebut sebagai Angkatan Pertahanan Rakyat atau People Defense Force ya. Apa yang memang melakukan perlawanan bersenjata melawan pemerintah junta militer yang represif terhadap masyarakat begitu. Dan apa namanya Angkatan Pertahanan Rakyat ini, Bung Anggi itu berkoalisi dengan berbagai kelompok-kelompok bersenjata etnis gitu di berbagai wilayah yang itu sampai sekarang cukup merepotkan pemerintahan junta militer. Nah, jadi saya kira itu konteks yang mungkin perlu kita pahami dulu, Bu Anggi, untuk bisa em,
apa namanya mendiskusikan lebih jauh tentang masalah ini. Dan selanjutnya adalah eh, apa konflik bersenjata yang terjadi antara junta militer yang berkuasa melawan kelompok oposisi sampai hari ini itu memakan banyak korban. Lebih dari 1 juta orang, sekitar 1,3 juta warga yang mengungsi ya. Kemudian ada lebih dari 20.000 orang yang tewas sampai hari ini. Belum lagi bicara mengenai dampak-dampak kemanusiaan yang lain, kesehatan, kemudian pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya, ya pasti akan berdampak buruk terhadap kondisi yang ada. Nah, saya kira itu gambaran umum Bu Anggi, apa konteks konflik yang terjadi sejak 2021 sampai sekarang yang terjadi di Myanmar gitu. Dan sebenarnya kalau tadi Bu Anggi menyatakan apakah kondisi media itu susah untuk bisa mendapatkan apa yang terjadi di lapangan, kalau saya telusuri di berbagai media, sebenarnya tidak susah untuk bisa melihat update dari perang-perang yang terjadi karena kedua pihak baik junta militer maupun pihak oposisi itu mereka berupaya untuk mencari legitimasi eksternal gitu. Mencari legitimasi dunia terhadap perjuangan mereka. Jadi saya kira tidak mungkin mereka akan menutup diri, menutup terhadap media dalam proses peperangan yang mereka lakukan. Karena bagaimanapun juga siapapun yang memenangkan peperangan ini itu yang akan menjadi representasi dari pemerintah Myanmar ke depan. Jadi sehingga pemberitaan-pemberitaan terhadap perang ini saya kira dari kedua belah pihak itu tetap terjadi gitu. Masing-masing mengklaim lah kira-kira begitu, saling membalas apa ya istilahnya ya, saling membalas propaganda gitu. Satu pihak mengatakan kami menang, pihak yang lain mengatakan kami menang, yang lain kalah dan yang lain kalah gitu kira-kira. Nah, gitu. Ya. Dan yang tadi Anda paparkan Bung Hasbi, jadi kira-kira siapa yang sedang berada di atas angin dalam perang internal tersebut dan seberapa jauh sebetulnya perbedaan kekuatan di antara keduanya, Bung Hasbi? Ya, yang jelas eh, kalau kita lihat seperti yang saya sampaikan tadi ya, peta umumnya itu adalah pemerintahan junta militer, Tatmadaw, ya, yang apa namanya, yang eh, sedang berkuasa melawan kelompok-kelompok oposisi. Nah, siapa-siapa kelompok oposisi itu? Kelompok oposisi demokratis sebenarnya yang dari awal itu menentang junta militer itu membentuk kelompok namanya apa NUG ya, National Unity Government atau Pemerintah Persatuan Nasional begitu. Dan NUG ini itu membentuk eh, kelompok bersenjata yang tadi saya sebut sebagai Angkatan Pertahanan Rakyat atau People Defense Force. Dan PDF ini itu berkoalisi dengan berbagai kelompok etnis dan milisi, Bung Anggi. Gitu. Yang jumlah tentaranya atau pasukannya itu ratusan sampai puluhan ribu. Jadi menurut berita yang ada itu Angkatan Pertahanan Rakyat atau People Defense Force itu yang menjadi oposisi utama yang besar ya di sana di bawah NUG atau Pemerintahan Persatuan Nasional itu kabarnya berjumlah sekitar 65.000 pasukan. Dan semakin ke sini itu banyak pembelot katanya, banyak desersi-desersi atau pembelotan-pembelotan yang dilakukan oleh eh, tentara-tentara Myanmar yang awalnya mereka itu berada di pihak pemerintah Myanmar, pemerintah junta militer, dan kemudian mereka membelot eh, bersama para oposisi. Nah, jadi itu aktor dominan yang kalau kita bisa lihat, Bung Anggi. Tapi ada aktor-aktor yang lain sebenarnya, seperti USWA, Tentara Negara Bersatu, itu juga ada kelompok etnis. Kemudian ada tentara Arakan juga, ada kelompok-kelompok milisi, bahkan termasuk kelompok-kelompok kriminal, Bung Anggi. Jadi ini memang luar biasa, sudah sangat kacau sekali gitu. Jadi ada banyak kelompok, ada banyak kepentingan yang terjadi di sana. Ini yang membuat akhirnya kondisi menjadi semakin tidak terkendali gitu. Karena setiap etnis sudah punya kelompok milisi masing-masing. Terus ada yang mereka memperjuangkan kepentingan mereka masing-masing. Ada kelompok militer, pemerintah, ada kelompok oposisi, ada kelompok kriminal dan sebagainya. Nah, siapa yang memenangkan? Nah, kalau dari beberapa informasi terakhir yang kita bisa dapatkan, Bu Anggi, itu kabarnya
kelompok oposisi itu sudah menguasai sekitar 60 sampai 70% ini apa namanya kota-kota yang ada di Myanmar gitu. Kalau kita lihat misalnya peta ya yang di apa dalam pemberitaannya The Economist itu, theeconomist.com itu menggambarkan Bung Anggi bahwa apa daerah-daerah Myanmar pinggiran di daerah yang berbatasan dengan Cina seperti Kachin, Shan, Chin, Rakhine, Kayin dan sebagainya yang berada di pinggiran-pinggiran Myanmar itu daerah pinggiran-pinggiran itu dominannya sudah dikontrol atau dikuasai oleh para oposisi ya. Eh, tapi daerah-daerah walaupun daerah-daerah utama itu sebenarnya seperti ibu kota Myanmar Naypyidaw dan termasuk juga Yangon ya itu masih dikuasai oleh pemerintahan Myanmar. Tapi kalau kita lihat di peta apa di peta yang diterbitkan oleh ekonomis itu yang ditujukan oleh ekonomis itu menunjukkan bahwa mayoritas sekitar 60 sampai 70% wilayah Myanmar itu sudah dikontrol oleh para oposisi. Nah, jadi itu kira-kira yang bisa kita lihat. Ditambah lagi misalnya Bung Anggi tadi ada banyak eh, mulai ya tentara-tentara Myanmar yang coba untuk melarikan diri dari ini dari korps atau dari jabatan tentara mereka untuk bergabung dengan para pemberontak. Jadi kalau kalau dari informasi yang kita dapatkan ini kita nampaknya bisa meraba Bung Anggi bahwa ini kelihatannya masa depan Myanmar ini dalam dalam perang saudara ini adalah ada harapan besar kalau kita lihat para oposisi itu memenangkan pertarungan dan kemudian mengambil alih Myanmar dari junta militer. Jadi ada peluang gitu. Ya kecuali misalnya tiba-tiba pemerintah junta militer Myanmar itu bisa membalikkan keadaan itu akan lain ceritanya. Tapi ada kita kalau kita melihat ya kontrol-kontrol atau wilayah-wilayah yang dikendalikan oleh oposisi yang semakin besar, ada kemungkinan eh, junta militer Myanmar akan kehilangan legitimasi dan kemudian eh, para oposisi yang akan mengambil alih kekuasaan untuk Myanmar masa depan. Dan menurut Anda Bung Hasbi, apakah sejauh ini ada pengaruh seperti negara Inggris ataupun Amerika, Bung Hasbi? Eh, yang pertama adalah setelah Myanmar diembargo sejak 1961 ya, setelah junta militer menjadi penguasa itu kan eh, di eranya di era kudeta tahun 1960-an Ne Win ya waktu tidak salah yang jadi eh, yang jadi panglima di situ waktu itu yang mengambil alih kekuasaan di Myanmar 1961 ya. eh, Barat termasuk Amerika dan juga Eropa itu menjatuhkan embargo ekonomi kepada Myanmar. Bung Agi. Nah, setelah itu Myanmar itu akhirnya banyak menjalin kerjasama ekonomi militer dengan negara-negara yang berseberangan dengan Myanmar, seperti Rusia dan Cina, Bung Anggi. Jadi malah yang terlihat mendapatkan untung ya di dalam perang ini, khususnya dalam mensuplai militer kepada junta militer itu malah adalah Cina dan Rusia. Sementara Amerika Serikat sendiri, saya kira menunggu Bung Anggi ya, menunggu menunggu dan mengamati proses-proses perkembangan yang terjadi di Myanmar. Ini misalnya kita lihat sama misalnya pada saat Aung San Suu Kyi ya menjadi eh, yang terpilih menjadi pemerintah Myanmar, itu kan akhirnya pemerintah Obama waktu itu Amerika Serikat termasuk Eropa itu melonggarkan embargo terhadap Myanmar gitu. Nah, saya kira juga akan seperti itu nantinya Barat ketika ada harapan oposisi yang akan mengambil alih kekuasaan. Ini oposisi ini bukan dari junta militer ya, ini oposisi dari kelompok-kelompok sipil yang memperjuangkan demokratisasi Myanmar gitu. Jadi kelihatannya ketika eh, oposisi mengambil alih dan junta militer tumbang, maka disitulah saya kira Barat akan melakukan pendekatan-pendekatan kepada pemerintah Myanmar eh, dengan tujuan untuk menjauhkan Myanmar dari Rusia dan Cina dan kemudian mendekatkan kepada Barat. Gitu. Caranya seperti apa? Seperti yang pernah terjadi di era Aung San Suu Kyi, gitu. Terjadi pertemuan-pertemuan, kunjungan-kunjungan kenegaraan dan
pelonggaran-pelonggaran embargo terhadap Myanmar. Nah, saya melihatnya sampai di situ, Bung Anggi ya. Tidak ada kontribusi-kontribusi yang sifatnya langsung. Ada yang bertanya, dari mana senjata yang didapatkan oleh kelompok oposisi gitu. Eh, kita tidak tahu kita tidak tahu kebenarannya, tapi kalau jawaban dari kelompok oposisi ya. Tapi saya kira itu tidak mungkin jawaban yang jujur ya, terus terang ya. Kalau jawaban mereka ini adalah senjata yang kami dapatkan dari tentara-tentara yang membelot, termasuk juga senjata-senjata yang sifatnya man-made, atau senjata-senjata yang dibuat sendiri katanya. Tapi ya walau alam bisa jadi ada penyelundupan-penyelundupan senjata ya. Karena negara-negara besar itu kan kadang-kadang baik dari Barat maupun dari Cina dan Rusia itu kadang-kadang mereka tidak peduli siapa yang membeli senjata kan. Yang penting senjatanya laku. Nah, saya kira di mana ada peperangan, pedagang-pedagang senjata pasti akan menganggap itu sebagai lahan subur. Nah, cuman kita tidak bisa menyimpulkan dari mananya, tapi saya kira tidak apa namanya ada kemungkinan para oposisi itu mendapatkan senjata dari eh, pedagang-pedagang senjata baik dari Cina, Rusia maupun Barat. Dan menurut Anda, Bung Hasbi, adakah solusi integral di dalam konflik Myanmar ini? Ketika terjadi perang saudara itu solusinya ada beberapa ya. Yang pertama adalah apa namanya solusi internal yang apa eh, kelompok-kelompok yang berperang di internal itu melakukan rekonsiliasi atau istilahnya itu national reconciliation, rekonsiliasi nasional di mana pihak-pihak yang berperang itu melakukan pertemuan-pertemuan dan kemudian mereka bersepakat untuk membangun kembali negara yang tercerai-berai gitu. Itu bisa saja terjadi. Bung Anggi ya. Jadi ada eh, perundingan-perundingan, ada negosiasi-negosiasi, bisa dimediasi oleh pihak ketiga dan kemudian mereka berdamai dan membangun negara kembali. Itu bisa terjadi. Cuman kalau melihat eh, karakter dari junta militer Myanmar yang sangat represif dan ditambah lagi korup, kemudian mereka itu dominan dalam perekonomian di Myanmar, itu kecil kemungkinan mereka akan menyerahkan atau berbagi kekuasaan dengan oposisi ya itu sudah terbukti dengan pada saat Aung San Suu Kyi memimpin itu dia sendiri tidak mampu untuk melemahkan peran-peran militer karena peran militer di Myanmar itu luar biasa Bang Anggi itu menguasai mendominasi sebagian besar proses-proses perekonomian ekspor impor termasuk pertambangan komunikasi kelistrikan jadi itu di bawah kendali Kementerian Pertahanan yang berhubungan langsung dengan keamanan atau militer di Myanmar. Nah, sehingga solusinya apa? Solusinya ya saya kira yang pertama tadi solusi yang pertama tadi itu rekonsiliasi nasional. Tapi ya saya kira rekonsiliasi nasional dengan militer saya kira tidak mungkin terjadi ya gitu. Kecuali ya penggulingan kuasa militer. Jadi saya kira dua yang apa kemungkinan kedua adalah atau solusi yang kedua adalah penggulingan kekuatan militer oleh masyarakat sipil atau oleh oposisi. Tapi yang menjadi PR selanjutnya misalnya itu ketika junta militer itu tumbang adalah rekonsiliasi di antara para oposisi. Ini kan ada banyak oposisi nih modelnya gitu. Nah, kalau para oposisi itu tidak bisa menyatukan frekuensi untuk kepentingan nasional mereka atau untuk persatuan mereka, maka setelah junta militer ambruk, maka mereka sendiri akan berperang satu sama lain. Nah, ini bisa saja terjadi, Bung Anggi ya. Nah, nah terus bagaimana solusinya? Nah, solusi yang lain selain solusi internal adalah solusi yang terjadi di internal adalah intervensi eksternal, Bung Anggi. Intervensi eksternal ini banyak dilakukan misalnya di bawah PBB ya. Ada seperti apa? Seperti di Libya juga pada saat terjadi apa Arab Spring itu kan Libya diintervensi oleh koalisi Barat kan dan yang berhasil meruntuhkan Muammar Gaddafi gitu. Kemudian Suriah juga sama, tapi Suriah itu intervensinya malah mempertahankan kekuasaan otoriter. Nah, gitu. Em, Yugoslavia juga kalau tidak salah juga itu di apa namanya Dewan Keamanan PBB itu bersidang dan kemudian membantu untuk
melakukan proses bina damai atau peace building di Yugoslavia. Sehingga akhirnya terjadi upaya-upaya yang positif dan konstruktif gitu. Tapi yang jelas bahwa intervensi ketika internal tidak bisa selesai, maka intervensi eksternal itu sangat penting. Nah, cuman kalau kita bicara intervensi eksternal, dengan sistem dunia yang seperti ini yang pragmatis, PBB yang juga tidak punya kendali apa-apa selain keputusan dari negara-negara besar, maka saya kira intervensi eksternal itu belum ada tanda-tanda sampai sekarang, Bung Anggi. Ya, bahkan setelah sejak tahun 1961 itu kan intervensinya itu cuman embargo, embargo dan embargo, dan pembantaian, pembunuhan tetap terjadi sampai hari ini gitu. Ini mirip-mirip dengan apa penjajahan Zionis di Palestina gitu. Jadi apa tidak ada keinginan dari negara-negara besar di PBB pada khususnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang efektif. Nah, saya kira ini kritik ya terhadap sistem internasional sekarang yang milih-milih eh, terhadap isu kemanusiaan. Kalau berentang, kalau tidak kalau tidak sejalan dengan kepentingan mereka, atau kalau mereka tidak mendapatkan kepentingan yang lebih besar di situ, mereka tidak akan terlibat. Tapi kalau misalnya sejalan dengan kepentingan mereka, bahkan seperti di isu Palestina, mereka malah ikut mendukung para pembantai. Nah, ini saya kira masalah dunia sekarang ini membuat akhirnya kondisi kerusakan peperangan horizontal di berbagai dunia itu tidak bisa selesai. Seharusnya kalau masalah internal tidak selesai, dalam konteks internal tidak selesai, harusnya ada kekuatan-kekuatan besar di eksternal yang terlibat untuk melakukan intervensi untuk menyelesaikan masalah gitu, untuk membangun kembali politik negara tersebut menjadi lebih baik. Nah, memang harus ada dominasi negara-negara besar di situ. Yang sayangnya negara-negara besar yang ada sekarang tidak bisa kita harapkan, Bung Anggi, karena pragmatisme mereka dan bahkan mereka sebagian besar itu malah berada menjadi dalang dari kerusakan-kerusakan tersebut. Cina, Rusia itu kan punya hubungan baik dengan junta militer, gitu. Amerika Serikat itu juga pelaku genosida di Gaza kan bersama dengan Israel. Terus apa yang kita harapkan? Nah, saya kira disinilah pentingnya literasi politik bagi umat Islam dan pentingnya kita memahami sejarah kita, ya. Kalau kita punya sejarah besar dan kita punya konsep jihad dan futuhat. Nah, jihad futuhat itu apa? Intervensi militer untuk menciptakan keadilan dan mencegah kemungkaran di tengah-tengah masyarakat. Itu kira-kira Bung Anggi. Baik, jazakallah Bung Hasbi untuk pemaparannya yang begitu lengkap. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita bersama. Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, share, dan like sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suhana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.